Sore hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan. Mungkin Tuhan ada beberapa dari kami Tuhan, kami mengikuti ibadah streaming Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak dibatasi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup Tuhan melawat setiap kami Tuhan, maupun kami di rumah ataupun kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tetap bisa merasakan betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, kami mau melunakkan hati kami Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan Tuhan, karena kami mau Tuhan merasakan jamahan-Mu, merasakan kuasa-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman.
yang begitu luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau dekat dengan Kau Tuhan. Haleluya. Kami mau merasakan lebih lagi kebersamaan Yesus. Bahwa kami lebih lagi dekat Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi.
Kami mau mengikutimu terus Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Kaulah yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Kaulah yang mengerti setiap kerinduan kami Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami tinggikan, kami agungan
setiap kita yang punya rindu mau menaruh setiap hidupnya dalam Yesus. Aku rindu ajak teman-teman buat komitmen sama Tuhan. Aku rindu teman-teman dekat lagi sama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita bisa satu, kita menjadi satu, kita punya satu tujuan, kita menjadikan diri kita satu. Jadikan kami satu Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, Yesus, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kau Yesus, Yesus, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Biar kami anak muda di ujung-ujung akhir zaman, kami membuat perbedaan, kami membuat sesuatu hal yang di luar batasan
kami mempunyai sesuatu yang dahsyat dan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Silakan duduk kembali. Firman sore hari ini saya bagikan tentang pilihan yang tepat. Ya. Ini masih anak-anak muda. Jadi belum tahu arti kata salah dan benar. Ya. Selalu masih jiwa muda, selalu apa yang dibuat salah pasti benar. Karena yang dibuat salah itu pasti enak. Yang benar itu belum tentu enak. Betul nggak? Mematikan segala hal dalam setiap kehidupan kita nih sebagai anak-anak muda nggak gampang. Satu, nggak melawan orang tua. Bisa nggak? Dua, kita sebagai pelajar, ya belajar nggak dengan yang benar. Ketiga, mempergunakan waktu kita dengan baik apa enggak, main game atau nongkrong. Ini pilihan. Ya, ini saya nggak tahu ini yang badannya besar siapa? Saya lupa. Patrick. Ya, saya nggak tahu perubahanmu sejauh mana karena ini firman tentang pilihan yang tepat. Kalau kamu Patrick sore hari ini sudah mengambil keputusan, ya kan, mengiring Yesus selamanya atau sebentar, itu pilihan di tangan kamu. Ya, seperti firman Tuhan katakan Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Supaya kita menjadi saksi langit dan bumi. Benar ya? Melihat sejauh mana kita punya satu hal perubahan dalam setiap kehidupan. Nah, bagaimana di sini juga dikatakan tentang kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Siapa yang menyia-nyiakan hidup di masa muda adalah pilihan buat nanti masa kedepannya. Saya melihat kejadian hari-hari ini anak-anak muda ya mempergunakan hidupnya dengan cara yang tidak benar. Apalagi kemarin saya sempat hadirin dalam satu tempat, bagaimana dia mentoreh tubuhnya pakai tato. Saya tidak mau di sini ada yang pakai tato, ada enggak? Badannya yang pakai tato nih. Nah ya, nggak ada yang pakai tato sama sekali ya. Nah, puji nama Tuhan. Nah, karena apa? Tuhan mau tidak ada sesuatu apapun yang merusak bagian tubuh daripada anak-anak Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan supaya apa? Keturunan ilahi yang nanti kalian kalau berumah tangga diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi, kalau dilihat Ulangan 30 ayat 1, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah diperhadapkan kepadamu pada hari ini, ya, kalau kita benar-benar celik sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, dan kita disadarkan di dalam tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami satu kondisi pandemik. Berarti kalau kalian ditempatkan di masa-masa sekarang adalah masa-masa krisis, ya. Saya dengar ini COVID sudah semakin meredah, ya. Tidak gencar seperti yang dulu. Karena di tengah-tengah bangsa sedang mengalami satu hal duka. Bukannya sukacita. Tapi saya tahu orang yang berharap, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mengalami satu hal duka, melainkan sukacita. Jangan kalah ya dengan usia saya yang sekarang ini. Ya, kalau saya seusia kalian, tenaga saya lebih. Apalagi udah usia begini, lebih lagi. Makanya orang kadang bingung lihat saya. Nanti bisa di sini, nanti bisa di sana. Benar nggak Pak Radi? Ya, cuma semalam aja saya anugerah tidurnya nyenyak. Mulusnya sampai dengar nada-nada yang indah katanya. Ya, sampai jam 2 pagi mbaknya juga dengar nada-nada yang indah. Saya bilang, ya nada surga. Karena apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Benar gak? Jadi kalau kita lelah bekerja di ladangnya Tuhan, diperhadapkan tentang kutuk. Jadi kalau berkat tidak ada kata lelah. Apapun kondisi keadaan, misalkan disuruh orang tua masih ngantuk, Ma, aku masih ngantuk. Jangan. Kalau orang tua sudah suruh kerjakan, lakukan. Jangan suka ditunda. Karena itu adalah penghalang untuk kita mendapatkan satu berkat yang besar dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, kalau dilihat lagi dalam setiap
kehidupan kita karena kita tidak menyadari, ya, sejauh mana kita punya kerinduan dan haus akan lapar daripada Tuhan. Tadi saya lihat ada kayak Rabi yang paling kecil, paling standby duduk duluan di sini. Saya kaget. Yang udah dewasa masih ada di bawah, masih ada yang duduk di sini tidak duduk manis. Ini Sinyo dia duduk manis, saya tanya dia tidak paham. Sinyo hari ini kamu main musik, dia cuma diam. Sinyo kamu hari ini main musik, dia cuma diam. Dia bingung kali ya saya bicara dengan siapa. Karena apa? Lebih awal dia duduk dengan tenang, mencari hadirat. Nggak nongkrong di bawah, nggak ngobrol, nggak gimana-gimana. Berarti ini Sinyo sama seperti gaya saya dulu, ya. Datang ibadah lebih awal karena orang tua saya bawa lebih awal. Setelah ibadah mulai, tapi saya kabur. Ini Sinyo udah kabur, standby di sini. Bedanya sedikit Sinyo sama saya, ya. Tapi saya tahu nanti Pak Rabi panggilannya ada di atas anak ini. Kamu relakan anakmu untuk menjadi alat tangan Tuhan, ya. Kemarin saya sedikit sedang mengalami satu hal duka keluarga besar saya, ya. Jadi ini pilihan. Generasi yang takut Tuhan di atas pasti juga generasi punya yang takut generasi yang di bawah. Saya bilang, generasi yang kedua saya sudah diambil oleh Tuhan. Generasi yang ketiga saya perhadapkan ke Tuhan. Tuhan, generasi saya setelah ini siapa? Jangan sampai putus sampai di sini. Ternyata di satu titik ipar saya berbicara, saya bangga sekali. Saya serahkan anak saya ini buat pekerjaan Tuhan. Saya shock. Terima kasih, karena apa? Ada generasi yang 4 yang bawa kabar sukacita yang daripada Tuhan untuk menjadi kesaksian Tuhan yang hidup. Ya, seperti di sini Oma Louis mendidik, ya toh? Cucunya dibawa dalam takut Tuhan. Didikan orang tua adalah sesepuh yang di atas. Itu yang masih mengena di dalam hati. Kemarin kebetulan ada satu hamba Tuhan dari Semarang, dia meninggal, ya. Hamba Tuhan ini juga dulunya dahsyat hidupnya. Ternyata dipanggil di satu titik, punya panggilan pilihan. Yang masih dikenang oleh cucunya adalah perkataan omanya tentang takut akan Tuhan. Terus saya bilang sama anaknya, kamu baru generasi kedua, jangan putus sampai generasi yang selanjutnya. Dia bilang, iya saya akan lakukan, lanjutkan apa yang generasi sudah buat. Coba adik-adik di sini koreksi diri. Kalian punya garis di atas ini garis yang takut Tuhan atau bukan? Kalau kalian sudah takut Tuhan, ya, berkat dan kutuk itu tidak akan bisa. Berkat itu pasti akan mengikuti orang yang punya takut akan Tuhan. Jadi apapun kehidupan kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, sadar mau tidak mau, mengikuti Yesus itu tidak mudah, ya, tapi dahsyat. Nah, di sini kalau dilihat lagi, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi, kalau adik-adik sudah takut Tuhan, ya, Tuhan pasti akan angkat adik-adik untuk menjadi apa? Berkat. Untuk menjadi apa? Kesaksian. Contoh, ya. Dulu saya tidak hidup dalam hal seperti yang sekarang ini, ya. Mau makan aja susah, mau dapat uang jajan aja sulit, apalagi kita mau punya Android, betul gak Pak Rabi? Ya, sekarang kalian tinggal menikmatin. Tapi saya sadar, di dalam saya mencari Tuhan, walaupun saya nakal, di satu titik, ya, Patrick, kamu sadar, harus benar total tobat, supaya apa? Berkat mengikutimu. Ya, apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu sudah Tuhan sediakan. Ya dan amin, percaya. Dulu kita buat makan enak susah, sekarang saya makan enak, sudah saya batasi diri saya. Karena apa? Takut. Betul gak? Tadi ditawarkan makanan ini, saya bilang enggak, saya ingin yang ini. Karena apa? Saya harus menjaga. Karena apa? Saking nikmatnya nanti kita menikmati berkat Tuhan, kita lupa sepanjang hari ke depannya ini seperti apa. Kalau kita hidup, bukan hidup bawa penyakit, ya, tapi kita hidup membawa satu hal, kesaksian Tuhan yang dahsyat. Karena apa? Orang yang diberkati, orang yang takut Tuhan, tidak ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Sakit boleh datang,
tapi tidak bisa mengambil nyawanya. Ya, jadi kalau dilihat lagi Ulangan 19:30 yang tadi, ya, aku memanggil langit menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi perhadapkan pada hari ini tentang kehidupan, kematian, dan berkat. Ini yang ketiga kali tentang Ulangan 28 juga ya. Jadi bagi setiap kita, di poin yang ayat 28, Ulangan 28 tentang berkat. Bukan yang ayat selanjutnya tentang kutuk. Di dalam hal kita melihat takut yang sungguh-sungguh ke dalam Tuhan, kita akan tidak mengalami satu hal, malapetaka. Nah, di sini juga dikatakan kalau dilihat seperti Musa, ya, mengingat bagaimana bangsa Israel, ya, di dalam hal masuk ke padang gurun, di sini harus memilih kehendak rakyat atau kehendak Tuhan. Nah, sekarang pada dasarnya, buat anak-anak muda yang ada di tempat ini, kalian punya kerinduan atau paksaan atau karena kesepian di rumah? Coba jawab jujur. Siapa bilang kerinduan? Oke. Yang terpaksa siapa di sini? Yang karena kesepian siapa yang di sini? Atau yang mencari jodoh? Wah, pada ketawa. Karena Lisa sudah ketemu jodohnya di sini ya. Tinggal yang baju kuning. Tinggal kamu perkatakan, tanda-tanda telah nyata, jodoh di depan mata. Oh, jangan nengok. Loh, yang baju kuning siapa? Jadi di tempat seperti ini bolehlah mencari jodoh. Karena apa? Biar seirama. Ya. Tuh, kalau itu semangat. Tadi tentang kematian dan kutuk pada tegang semuanya. Ya, Bu? Ada nggak yang di sini dilirik, Patrick? Waduh, jujur loh, gak ngaku pada dalam hati. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Waduh, bukan lewatin yang lainnya. Jangan takut kalau kamu suka dengan wanita yang di sini, nyatakan. Karena kalau Patrick mau pilih pasangan, harus yang di sini yang pilihan tepat, bukan yang di luar. Nanti yang di luar salah arah, putus di tengah jalan. Kabel aja disambung bisa koslet. Betul gak? Jadi kalau kabel mesti panjang. Jadi, wah ini semangat sekali nih siapa nih si Prancis? Loh, nenek loh. Prancis kan Sam? Oh iya Sam. Sam orang Jerman atau Prancis? Ya ada darahnya lah, darah bule. Ya, nih perempuan. Kebetulan Sam udah ganteng tapi sayangnya gemuk. Tadinya dia nggak begini. Saya minim dulu ya punya dalam hati gini, Tuhan saya ingin punya pasangan minim aja bisa main gitar. Ya, pilihan hidup saya dulu waktu masih muda. Tapi target sampai hari ini pun juga sama. Tapi bukan hanya bisa musik, bisa semuanya. Tapi nggak serap di hati. Nah, repotnya di situ. Tuh Radi udah geleng-geleng. Karena apa? Memilih pasangan itu nggak mudah dan nggak gampang. Karena apa? Sekali seumur hidup, seia sekata. Karena orang masuk dalam berumah tangga itu pilihan yang benar-benar menderita. Benar nggak Pak Radi? Tuh betul. Tadi geleng, sekarang betul. Saya nggak kawin digelengin. Bilang betul. Karena apa? Di saat kalian memakai sepatu dan selop, menandakan selamat datang penderitaan. Karena saya selalu berkata kepada rekan-rekan saya, entah siapapun jemaat yang saya layani, kalian jangan bangga, ya kan? Teng, ya kan? Mulia, wih keren sekali lagunya. Sembah Raja mulia, hitungan 1 minggu, mata lu di mana? Bener gak? Lu sakit, nyusahin. Coba, masakan gak enak, dikatain. Udahlah, mending gue pulang ke orang tua gue. Keluar lagu Gebetan Sonata. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lagu muncul lagi nih dan nyati. Gelas-gelas kaca, ya kan? Akhirnya gelasnya pecah, gak bisa disambung. Makanya rumah tangganya rusak. Bener gak? Makanya tentukan hari ini pilihan kamu
berkat atau kutuk, takut Tuhan atau tidak takut Tuhan, kompromi dunia atau menjauhkan dunia, itu nggak gampang. Kita menjauhkan dari Android mudah nggak? Siapa yang suka main game? Wah jujur ya, angkat tangan. Saya suka, saya pikir gak mau angkat tangan. Malam hari ini bertobat. Supaya apa? Lebih baik Android dipakai buat baca Alkitab, bukan pakai yang lainnya. Ya, jadi ini saya belajar membagi hidup saya kepada adik-adik sekalian. Ya, karena saya rugi mengenal Tuhan itu setelah saya SMA kelas 2. Sementara garis saya di atas, garis yang takut Tuhan. Sementara saya punya opung, selalu kalau ketemu cucunya dari kecil sampai udah gede, ditumpangin tangan terus. Cuman dari 8 cucunya yang tinggal di rumah saya tidak pernah berubah. Tumpang tangannya dibilang apa? Tidak nakal. Saya kaget, saya sudah jadi saksi Tuhan aja masih dibilang nakal. Coba. Saya bilang begini, Tuhan apa opung saya tidak bisa melihat? Atau dia tidak bisa mendengar bicara saya dengan cucu-cucu yang lainnya? Tapi benar. Bahasa dulu sampai dia diambil nyawanya, tetap untuk saya memiliki satu hal perubahan hidup untuk tidak nakal. Coba kalau saya tidak digituin, saya bisa jatuh. Belum tentu jadi jaminan. Benar gak Pak Hendrik? Hamba Tuhan kuat, belum tentu. Karena kita sebagai saksi Tuhan, ya, di mana kita pergaulan, itu yang menentukan spirit yang ada dalam diri kita. Jadi tolong bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lebih kuat lagi. Nah, saya dengar buat adik-adik di tempat ini, ya, jangan ada saling punya kelompok demi kelompok. Jangan, ya, harus semuanya menjadi unity. Apalagi untuk menyatakan kesusahan dan penderitaan kalau orang itu curhat, jangan cerita ke yang lainnya, ya. Dan karena tadi penyembahan di tempat ini bagus sekali. Oh musiknya enak Pak Hendrik. Cuma perlu dikembangkan kembali. Saya tadi mau tim shofar di awal doang, tapi saya menikmati, tapi takut mengganggu. Memandang wajahmu, terus mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengecap hadirnya Tuhan dalam diri kita, nggak ada lagi kedagingan, nggak ada lagi membuat dosa. Jadi kalau orang yang sudah memandang, mengejar ada hadirat Tuhan, dia jijik untuk melakukan hal-hal kebodohan. Percaya atau tidak? Pasti percaya. Kalau orang yang sudah mengejar hadirat, ada roh dalam diri Tuhan, dalam hidupnya, apapun yang mau dilakukan pasti takut. Karena apa? Nanti Tuhan marah. Nah, ada harga yang harus kita bayar. Di saat kita memilih pilihan yang tepat, ada yang 3. Berjalan dalam kebenaran, menyalibkan daging, terus berjuang. Yang pertama, bagaimana di sini kita berjalan dalam hal kebenaran, ya? Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Orang yang berjalan dalam kebenaran, orang yang gak mudah dibeli, orang yang gak gila jabatan, orang yang gak gila sesuatu popularitas, ya, yang berjalan dengan kebenaran, tidak mencari identitas dirinya, tidak mencari numpang ngetop. Tapi kalau udah Tuhan bawa ngetop, tetap ngetop, ya. Jadi jangan takut. Waduh, gue dari keluarga miskin, nggak mungkin gue bisa kaya seperti itu, nggak bisa. Ya, kalau mau dilihat Ciputra, dia orang yang biasa. Benar nggak? Di saat dia dibawa perubahan pengenalan akan Tuhan, Ciputra diberkati Tuhan dengan luar biasanya. Ya, begitu pula dengan yang lain-lainnya. Belum tentu kita punya hidup dalam hal kemiskinan. Belum tentu kita hidup di dalam hal keminderan. Minder bisa dihilangkan dengan punya pergaulan orang-orang yang tepat. Ya, orang-orang yang punya integritas. Makanya kadang saya bilang begini, saya paling tidak suka lihat anak-anak muda yang lemah, yang cengeng. Saya akan masuk di poin bagaimana saya bisa mendekati anak ini. Tapi di saat saya bisa mendekati, yang ada saya lebih galak.
Tapi hasilnya bagus. Punya hak perubahan. Tadinya dia shock terapi. Karena apa? Dilihat galaknya. Bener gak Lisa? Tuh Lisa ya. Atau kamu kenal saya gimana Lisa pertama di bawah? Hah? Apa? Mantap. Nggak takut. Nah, ada mantap, ada takut. Ya. Karena apa? Untuk kita punya pilihan yang tepat, mempunyai perubahan yang tepat, siapa di samping kita itu pilihan yang tepat. Kalau di pilihan yang sebelah kita itu suka berzina, otomatis transport dari perzinaannya. Kalau samping kita yang orang punya kesukaan untuk merenungkan firman pagi, siang, dan malam, pasti dia akan punya dampak yang besar. Contoh, saya kemarin baru layani pembantu rumah tangga, dia kena denda. Ada yang terima Android bahwa kalian akan terima uang 5 juta, tapi bayar paket begini-begini, ada enggak? Ada. Ada sempat video call enggak? Nah ini ada sempat video call. Masuk spiritnya. Akhirnya saya datang ke tempat itu. Saya layani, saya doa. Ternyata gak lama itu sindikat masuk telepon video call. Saya cuma bahasa roh. Saya ambil handphone mbak ini. Saya bahasa roh kuat-kuat. Muncul tuh orang Afrika. Di bahasa roh saya udah tahu. Tapi ada orang lokalnya. Saya bilang videoin handphone saya. Kita nanti laporkan ke polisi, ini sindikat yang gak benar. Mbaknya ngotot. Aku udah mau pergi. Pokoknya besok paket datang. Siapkan aku nyonya uang 5 juta. Saya bilang jangan ladenin, diam. Biar saya yang hadapi orang-orang yang begini. Hitungan waktu saya pegang itu handphone 24 jam tidak ada telepon. Ternyata dia bilang begini, Anda seorang Kristen, saya bukan Lucifer. Dia bilang apa? Saya minta maaf. Saya bangga. Karena apa? Orang yang punya integritas takut Tuhan, kuasa kegelapan maut apapun tidak akan bisa menimpa kita. Ya, esoknya itu pembantunya baru sadar. Akhirnya saya bilang keluar dari rumah. Saya mau doain kamu di halaman. Saya lupa. Tumpang tangan saya merem. Karena saya pikir ada bosnya. Tiba-tiba, loh kok tangannya menjauh. Jidatnya menjauh dari tangan saya. Tergelepar. Pelepasan. Akhirnya orang itu udah kembali sempurna. Bayangkan. Main-main dalam hidup nggak boleh. Karena sekarang dalam handphone video call aja bisa kita kena telepati. Ya, saya tidak berbicara tentang pembantu. Saya berbicara rekan saya punya penglihatan, bahasa rohnya good, 3 miliar melayang. Nah kalian, kalau tidak pakai hidup kalian untuk mendekat, mencari hadirat Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan, dunia akan menggiling kalian, bukan kalian yang menggiling dunia. Ya, jadi kita belajar hidup hari lepas hari, jangan pernah kita lepaskan hadirat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang yang berjalan dalam kebenaran, ya, dia tidak akan menjual tentang siapa Yesusnya. Dia akan mempertahankan siapa Tuhan Yesus dalam dirinya. Karena janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita menjadi kepala, betul tidak? Bukan menjadi ekor. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Yesus yang telah mati bagi setiap kita, kita pasti menerima janji-janji daripada Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan di Yohanes, barang siapa menjadi anaknya, ia berhak menerima ahli waris daripada Yesus Kristus. Jadi buat setiap kita, supaya kita di tempat ini kita punya ketaatan penuh di dalam hal takut akan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita menyalibkan daging. Nah ini hidup bagi Tuhan. Rasul Paulus katakan apa? Di saat aku mau berbuat baik, yang jahat itu pasti muncul. Setan akan menuntut masa lalu kita. Kamu suka merokok, pasti tuntutannya merokok. Kamu suka minum, minuman keras, tuntutannya pasti minuman keras. Kamu suka judi, pasti tuntutannya judi. Saya kalau lengah sedikit, tuntutan saya kadang tuh mau ngerokok. Karena saya pernah jatuh dalam rokok. Karena pernah jatuh dalam hal judi kalau lagi nganggur. Makanya pikiran ini tidak boleh dipakai nganggur. Semua yang benar, terus semua yang mulia ya. Semua untuk kebajikan dipikirkan kita.
Jadi tolong pada hari ini jangan ada tuh pikiran tentang seks, tentang fantasi yang bukan daripada Tuhan. Siapa yang suka di sini fantasi? Angkat tangan. Loh, nggak jujur. Kadang saya juga bisa fantasi kok, tapi saya langsung sadar. Karena apa? Normal loh. Ya, jadi kalau saya lihat cowok ganteng, saya bilang, wih keren banget, coba ya jadi suami. Kan fantasi, tapi buru-buru sadar. Ya, apalagi perempuan, kalau melihat Sam ganteng, betul gak? Aduh, kenapa baru ngaku sekarang bukan dari tadi? Dari kemarin. Kamu suka gak sama Sam? Kok dulu? Sekarang? Kenapa? Kakak karena apa? Gak dicintai? Pasrah banget ya. Nah ini pilihan yang salah ini. Kamu kejar dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kalau Sam ini jodoh saya, beri dia satu hal kesukaan. Bodohnya kamu berarti gak kenal sama Yesusku. Tadi lagunya apa? Memandang wajahmu ya, mengikuti buktinya tadi sak bodoh. Kalau kamu sudah memandang dia, kamu tinggal declare, ucapin. Dini suka enggak? Alah. Saya aja suka Dini karena dia berondong. Kalau dia nggak berondong saya ambil itu Sam. Dari awal saya lihat ini bocah ganteng ya, keren ya. Tuhan suka orang yang jujur, tapi Tuhan tidak suka orang yang frustasi. Nanti pulang dari sini ada pintu Tuhan. Kalau Tuhan kasih Sam jodoh saya, beri dia kesukaan. Kalau enggak Tuhan, lalui ini laki-laki depan mata saya. Benar enggak? Amin ya. Sam, ini ada banyak perempuan-perempuan loh Sam. Jangan frustasi di tengah jalan karena kamu punya wibawa ilahi Sam. Jadi malam hari ini kamu katakan di hadapan Tuhan Sam. Dari perempuan di GAB, mana MC Sidoarjo Tuhan, mana tulang rusukku? Ya, nanti kalau sudah ketemu tulang rusukku tinggal nyanyi. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Benar gak? Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Jadi nanti kalau dapat share nyanyi itu, ya duet. Jadi tulang rusuk yang lama hilang sudah aku dapatkan, bukan lagu dunia. Percaya, kalau kamu kuat berdoa, tunduk Sam dengan kuasa otoritas Tuhan. Ya, Rabi aja nggak isinya diem, saya juga bingung nih ketemu di mana. Bisa dapat loh, saya bawa gini belum dapat. Ya, jadi pilihannya yang pertama berjalan dengan benar, betul ya? Dalam hal kebenaran kamu akan dapat. Kalau kamu mematikan daging, cari isi hati Tuhan, kesukaan Tuhan, Sam sudah dapat di depan mata. Walaupun banyak wanita-wanita yang di sini, ya, bersaing di dalam doa. Dan ketiga, terus berjuang. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi pilihan yang tepat dalam setiap kehidupan anak Tuhan harus berdampak dulu. Ya. Jadi untuk berjuang apapun pasti dapat. Dan mungkin enggak. Nah, saya sampaikan di sini juga dikatakan untuk melalui pintu yang sesak. Betul enggak? Enggak mudah cepat masuknya. Karena apa? Pelan-pelan. Nah, kalau mau dilihat lagi, bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan satu hal keinginan, kerinduan. Tetap berjalan dengan iman, ya, menyalipkan kedagingan, itu akan kita dapatkan. Jadi buat sore hari ini pesan penting buat setiap kita anak-anak Tuhan. Di sini kita harus punya satu keputusan yang tepat dan tegas. Ya, jadi ini buat setiap kita yang ada di sini, ya, pilihan yang tegas
harus kita punya. Kalau tidak punya, kita tidak punya satu hal prinsip. Contoh, untuk kita meninggalkan dosa, berarti kalau kita bisa meninggalkannya, itu udah pilihan yang tepat. Siapa nih pacar Elisa namanya? Hah? Michael. Tuhan katakan dalam hidupmu, ambil keputusan yang jangan gampang. Karena berapa hari Michael selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau ambil kehancuran dalam hidupku. Karena Tuhan katakan buat tahun ini, kalau engkau punya prinsip yang kuat dan tegas, ya, engkau bisa melewati masa-masa krisis dalam kehidupan kamu. Satu, kau diperhadapkan dalam pilihan keluarga. Kedua, memang kau punya panggilan mau melayani, tapi kau tidak punya prinsip mau benar-benar melayani atau enggak. Yang ketiga, bagaimana kamu sedang men-setting ulang untuk kamu punya satu hal visi misi yang ke depan. Pak Rabi, tolong bimbing Michael ya. Punya berapa banyak gagasan, ide-ide buat pergerakan yang ke depan ini. Cuman ini orang gak berani berbicara, tapi hatinya punya panggilan melayani. Kamu bisa putuskan tahun ini? Ambil keputusan untuk buat Tuhan atau mau sekuler? Buat Tuhan. Karena Tuhan bilang keras sekali panggilanmu buat kerjaan Tuhan. Kamu bisa satu di dunia musik, kamu bisa ngedance. Imajinasimu bikin dance tari-tarian itu ada. Nanti Tuhan akan tambahkan. Ini kan ada nih perempuan-perempuan, ya. Jadi ada pujian dan penyembahan dan tarian. Kamu bisa koreografer ya namanya ya, membayangkan itu kamu punya. Ya, jadi kalau kamu mau ada plan ke depan, bicara dengan Pak Rabi dan Ibu Gembala. Pak Rabi dulu aja karena koordinator anak muda. Ya, jadi apapun yang menjadi satu hal yang tertanam dalam hatimu, kamu harus ambil sikap yang benar-benar. Dan Lisa, tolong kalau waktunya Michael nanti buat pekerjaan Tuhan, untuk berkasih-kasihan berkurang, jangan marah. Ya, asal buat Tuhan. Biasanya kalau buat Tuhan, punya pasangan kalau waktunya dibagi terpisah-pisah pasti marah. Jangan. Ya, kalau sudah buat Tuhan, pasangan itu mau melakukan apapun tidak apa-apa. Ya, di sini juga dikatakan Tuhan akan buat tahun ini. Kalau benar-benar kamu sungguh-sungguh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, buat tahun ke depan, engkau akan menemukan banyak terobosan demi terobosan. Ya, jadi biar segala hal yang terbaik yang datang dari Tuhan Yesus menyertai dan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pesan penting buat hari ini, kita harus pilih untuk melakukan kebenaran. Kita harus pilih untuk melakukan yang bernilai kekal. Dalam satu hal kehidupan kita, untuk kita bisa melihat pilihan yang tepat. Jangan hidup kita dibeli karena uang. Jangan hidup kita dibeli karena cinta. Jangan hidup kita dibeli karena hal kenyamanan. Jadi firman saya rangkum buat hari ini, harus kita mempunyai satu hal prinsip, memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Ya, oke, mari kita angkat pujian, bangkit berdiri. Mana para pemusik yang tadi memandang wajahmu. Kurala masyikara barala barala masyikara barala masyikara barala kurala barala barala masyikara barala 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 masyikara barala kurala masyikara barala barala masyikara barala barala masyikara barala barala barala. Ada pujian. Semuanya tutup mata, nanti saya mau ngalir, mau nge-flow aja ya. Kurala masyikara barala 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 masyikara. Dalam hidup
Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang dahsyat Tuhan pada sore hari ini. Kami yang hadir saat ini, kami percaya kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kembali Tuhan, Kau mengisi bejana hidup hamba-Mu, Ibu Lasma Sianturi, dimanapun Kau mengutus beliau melayani. Pakai beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biarlah semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat rasa syukur kami, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan, kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, kami juga rindu mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan